Saya Nur Hasanah. Jangan lupa like, share, and comment di channel Aisyah ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aisyah ID rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari yang indah ini kita dipertemukan bersama sahabat-sahabat yang soleh-solihah. Semoga nantinya kita dipertemukan oleh Allah di surga yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Aisyah ID rahimakumullah, dalam perjalanan spiritual umat Islam terdapat hal yang penting yang sebagai landasan utama, yaitu mujahadah. Mujahadah adalah salah satu aspek yang ditekankan dalam agama Islam. Apa itu mujahadah? Mujahadah berasal dari akar kata jahada, yujahidu, mujahadah, yang mana artinya adalah seseorang yang berupaya keras, berupaya berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mengatasi diri atau mengendalikan hawa nafsu dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mujahadah di dalam mengatasi diri atau mengendalikan nafsu adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan hawa nafsu yang sengaja menghambat individu untuk mencapai kebaikan spiritual. Suatu contoh misalnya, seseorang jiwa lagi sedang marah, maka nafsu marah itu harus kita tahan, harus kita lawan. Wal kadhiminal ghaidha, kita cegah. Dengan cara apa kita cegahnya? Yaitu kita mengalihkan pikiran yang positif, bahwa jika kita bisa menahan marah, maka kita akan dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Atau mungkin kita bisa mencari cara seperti yang sudah diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ketika kita marah dalam keadaan berdiri, maka kita bisa duduk. Jika dalam keadaan duduk masih aja pingin marah, maka kita bisa ambil wudhu untuk melakukan sholat syukril wudhu. Atau mungkin contoh lain, apabila kita lagi iri hati kepada orang lain, hasud, maka harus kita kendalikan hasud itu. Kita harus berpikir positif bahwa hasud tidak ada gunanya, justru malah merusak, menghapus seluruh amal kebaikan kita. Sekarang bagaimana kalau mujahadah dalam hal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dalam hal ini adalah kita harus berupaya sungguh-sungguh untuk menghalangi godaan-godaan setan
yang mana godaan-godaan tersebut akan menghambat kita untuk memperoleh pahala dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita sedang atau akan membaca Al-Quran, ternyata hampir-hampir saja tidak terjadi. Karena apa? Karena terkontaminasi dengan HP. Maka penyebabnya itu adalah HP. Bagaimana caranya kita melawan godaan setan yang berupa HP itu sehingga membatalkan kita untuk membaca Al-Quran? Maka kita harus berupaya keras. Sementara HP kita hentikan dulu, kita utamakan untuk membaca Al-Quran. Selain kita melihat janji-janji Allah, pahala yang diberikan oleh Allah terhadap umatnya yang membaca Al-Quran. Atau kita berpikir bahwa Al-Quran adalah sumber dari kehidupan manusia. Kita utamakan membaca Al-Quran daripada kita mendahulukan HP-nya. Urusan akhirat lebih kita utamakan daripada urusan dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Atau contoh lain, misalnya lagi iman kita ini menurun, malas untuk bangun malam. Lah, ini juga harus kita lawan. Kita cari penyebabnya. Kenapa kita sampai malas untuk bangun di sepertiga malam? Mungkin karena tidurnya terlalu malam, atau mungkin karena penyebab-penyebab yang lain. Maka hambatan-hambatan itu harus kita lawan. Kita harus alihkan ke pikiran yang positif, bahwa sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Kita bisa juga melihat teladan Rasulullah, bagaimana Rasulullah dalam menjalankan sholat malam itu sampai beliau kakinya bengkak, sehingga saat itu disapa oleh Aisyah, istri Rasulullah. Padahal Rasulullah adalah seorang yang maksum, tapi masih melakukan sholat malam. Maklum, memang sholat malamnya Rasulullah itu betul-betul bacaannya sangat panjang. Diriwayatkan di dalam hadisnya bahwa bacaan Rasulullah itu ya, tidak hanya sekedar satu surat, tapi surat Al-Baqarah. Setelah itu ganti Ali Imran, ditambah lagi surat yang lain. Begitu panjang bacaannya sehingga sampai kakinya bengkak. Lalu bagaimana ketika disapa oleh istrinya? Jawaban beliau adalah, qala afala uhibbu an akuna abdan syakuran. Jawabannya sangat menginspirasi kita, bahwa beliau melakukan itu adalah karena ingin menjadi hamba yang selalu bersyukur, abdan syakuran. Pemirsa Aisyah Aidi rahimakumullah, kita ingat ada sebuah hadis tentang upaya atau perumpamaan antara sifat surga dan neraka. Hadisnya berbunyi sebagai berikut: hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Neraka ditutupi dengan hal-hal yang disenangi oleh nafsu, sedangkan surga ditutupi dengan hal-hal yang
tidak disenangi oleh nafsu. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.